Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bioelektrode. Nah, bioelektrode. Kalau elektroda itu kan sebenarnya dia suatu peralatan yang mengukur besaran listrik, ya. Besarannya memang sudah besaran listrik, ya, besaran listrik. Tetapi untuk kondisi jaringan hidup itu kan besaran listriknya itu berbeda dengan besaran listrik yang ada pada peralatan, ya. Kalau di jaringan hidup, biopotensialnya atau potensial yang terukurnya itu merupakan potensial yang disebabkan oleh adanya gitu ya, ion, ya, disebabkan oleh ion. Sedangkan untuk besaran listrik potensial yang ada di peralatan kita, ya, peralatan elektronik kita itu disebabkan oleh adanya elektrik, ya, adanya elektro yang berubah, ya. Jadi kalau di dalam jaringan tubuh listriknya oleh adanya aliran ion, ya, kemudian menghasilkan beda potensial, ya, biopotensial. Di dalam peralatan listrik kita, listrik itu oleh karena adanya elektron. Nah, sehingga elektroda yang digunakan untuk mengukur itu juga khusus yang disebut dengan bioelektrode. Nah, dia juga disebut dengan transducer juga, ya. Karena apa ya? Karena dia mengubah, ya, dari konduktansi ionik ke dalam konduktansi elektronik. Contoh bioelektroda yang banyak digunakan adalah platinum atau AgCl, ya, argentum klor. Argentum itu perak, ya. Oke. Nah, jadi bioelektroda itu digunakan untuk pengukuran sinyal tubuh, ya. Jadi yang dihasilkan oleh beberapa tipe sel dalam tubuh, ya. Jadi karena di dalam tubuh manusia atau jaringan hidup itu ada tipe-tipe sel yang memiliki kemampuan untuk mengalami perubahan elektris transien antara polarisasi dan depolarisasi, yang ini menyebabkan timbulnya sinyal elektris, ya. Nah, sel-sel yang mempunyai kemampuan menghasilkan sinyal listrik ini disebut dengan elektrogenik sel. Nah, contoh yang paling menonjol, ya, di otak, ya. Otak kita itu akan menghasilkan listrik, ya, menghasilkan sinyal listrik, ya, di jaringan saraf kita, ya. Jadi kan kendali kita kan ada di otak dan ada di jaringan saraf tulang belakang, ya. Itu bisa menghasilkan sinyal listrik. Atau jantung. Nah, jantung kita kan menghasilkan sinyal listrik, ya, yang menyuruh otot untuk berkontraksi, ya, menyebabkan untuk kontraksi dan otot. Oke. Ini kalau kita kembali ke biopotensial, ya, kita tahu bahwa sisi elektrogenik ini mempunyai kanal-kanal ion, ya, untuk keluar masuknya ion, ya, terhadap dari membran sel yang punya permeabilitas terhadap ion tertentu, ya. Nah, ini kembali lagi yang kemarin, ya, pergerakan ion menyebabkan beda konsentrasi ion, menyebabkan beda potensial. Nah, untuk stimulasi, kalau kita melakukan stimulasi, ya, maksudnya saat ada stimulasi maka ini kembali ke biopotensial, ya. Jadi ada permeabilitas berubah, ada pergerakan ion dan seterusnya, ya. Jadi nah, prinsip bioelektroda. Jadi kulit manusia itu bersifat elektrolitik, ya. Jika kita modelkan, maka kita akan modelkan dengan cairan elektrolitik, ya. Jadi elektroda yang dimasukkan dalam kulit akan dimodelkan seperti ini, ya. Jadi ada elektroda metal, kemudian ada solution elektrolitik, jadi cairan, ya, cairan elektrolitik, ya. Oke. Jadi kulit kita itu dimodelkan sebagai itu, ya, sebagai cairan itu. Oke. Nah, prosesnya adalah saat elektroda logam dimasukkan ke dalam cairan, maka yang terjadi apa? Terjadi ion logam akan terlepas dengan dalam larutan, ya. Kemudian beberapa ion larutan
akan berkombinasi dengan elektroda metal. Nah, gradien muatan diciptakan oleh adanya perbedaan potensial ya. Jadi proses elektroda ini akan terjadi ya kalau digambarkan di sini dalam persamaan kimianya ya, Ag plus ya dan Cl min ya. Jadi ion-ion di dalam metal itu akan kombinasi ya, akan bersenyawa ya dengan ion yang ada di solution cairan tubuh kita ya, menjadi AgCl dan menghasilkan elektron. Oke ya. Nah, jadi ada proses di mana AgCl itu kemudian di logam itu juga akan terjadi dari AgCl menjadi ion, dan di sini akan menghasilkan elektron ya, sehingga ada aliran elektron yang mengalir di situ. Nah, aliran elektron ini yang bisa dipahami oleh peralatan listrik kita sebagai adanya aliran listrik. Nah, penggunaan biasanya kalau kita gunakan elektroda, terutama elektroda permukaan, itu kita sering gunakan gel di sini ya. Jadi misalkan kalian tidak diukur dengan menggunakan ECG, biasanya kan dilapis gel gitu ya, dilapis gel. Atau USG itu kan ada gelnya. Gelnya itu digunakan untuk apa? Sebenarnya untuk memastikan agar elektrodanya itu betul-betul nempel, tidak ada celah udara. Nah, kalau ada celah udara itu kan resistansinya besar ya. Kalau resistansi besar berarti apa? Panasnya juga besar ya. Sehingga mengurangi resiko luka bakar ya. Jadi gelnya itu kita letak atau kita lapiskan di antara jaringan kulit dan elektrod ya, supaya benar-benar tidak ada udara ya. Jadi benar-benar menempel. Ini akan menurunkan nilai impedansi ya. Oke. Nah, ini kalau dimodelkan mungkin seperti ini ya. Jadi ini adalah pemodelan untuk elektrodanya ya. Kemudian dia ada kapasitansinya, ada resistansinya ya. Kemudian gel itu tentunya akan mempunyai resistansi tersendiri ya. Kita modelkan dengan RS. Kemudian jaringan tubuh kita ya, itu ada epidermis luar dan layer atau lapisan di bawahnya, itu kita modelkan dengan ini ya. Oke. Jadi kalau yang di atas ini ya, yang ini pemodelan untuk stratum corneum epidermis, jadi epidermis luar ya, karena kulit kita terdiri dari berlapis-lapis gitu ya. Kemudian yang di bawah ini resistansi ini untuk memodelkan resistansi pada dermis dan subcutaneous layer. Nah, kenapa pada bagian yang di atas ini ada kapasitansi ya? Ya karena di situ ada kemungkinan beberapa misalkan ini sweat gland and duct. Jadi ada semacam gitu ya, semacam konduktansi yang beriringan gitu ya, itu kan akan timbul kapasitansi ya, sehingga kita modelkan dengan bentuk seperti itu ya. Sedangkan model rangkaian listrik untuk model elektroda untuk pengukuran beda potensial. Jadi kalau beda potensial berarti saya mengukur dua titik ya, antara titik A dan titik B, misalkan antara titik di luar sel dan di dalam sel ya, ini misalkan seperti itu ya. Maka modelnya adalah seperti ini. Ini adalah ionic conduction. Jadi ini konduksi yang ada di dalam tubuh ya. Jadi konduktansi yang disebabkan oleh ion. Nah, kemudian yang ini adalah electronic conduction. Jadi konduktansi yang sudah elektrik ya. Jadi sudah dalam aliran elektron ya, sehingga kemudian bisa dikuatkan ya. Penguatnya kita akan gunakan penguat diferensial. Kenapa? Ya karena kita menguatkan dua titik ya. Jadi kita yang diukur adalah bedanya ya, diferensialnya. Oke ya. Jadi untuk RT ada resistensi internal tubuh ya.
Kemudian RSA dan RSB adalah resistansi kulit pada elektroda. Kemudian R1A, R1B adalah resistansi elektroda. Kemudian C1A, C1B kapasitansi elektroda. Ya. Oke. Nah, contoh bioelektroda dan aplikasinya. Nah, misalkan untuk aplikasi pada monitoring jantung kita gunakan ECG. Nah, tipe elektroda yang digunakan adalah AGCL, ya, bisa dengan spons, bisa dengan hydrogel. Kemudian ada infant cardiopulmonary monitoring. Nah, ini monitoring jantung juga, tapi pada infant, ya, pada anak-anak, ya. Oke, biopotensial tipe elektrodanya adalah AGCL juga, ya, atau ini ada thin film, ya, ini saya kurang tahu, ya. Kemudian ada field elastomer dry, ini saya juga kurang tahu, ya. Udah. Kemudian untuk aplikasi pada encephalografi, jadi yang dipasang di otak itu, yang di kepala itu, ya. Untuk biopotensial yang diukur adalah EEG, elektroencephalograph, ya. Bisa digunakan gold cup, ya, jadi semacam kayak cup gitu, ya. Kemudian bisa AGCL, ya, jadi AGCL cup, AGCL cup. Kemudian bisa menggunakan active electrode, ya, jadi elektroda aktif, ya. Oke. Kemudian untuk penggunaan pada aktivitas muscle, ya, otot, biopotensial namanya adalah EMG. Nah, yang digunakan di sini elektrodanya adalah elektroda tipe jarum, gitu, ya. Kemudian untuk elektroda cardiac electrogram, biopotensialnya adalah elektrogram, bisa digunakan intracardiac probe, ya. Kemudian implanted telemetry biopotensial, jadi ini pengukuran biopotensial yang diimplankan di dalam tubuh, ya, diimplankan di dalam tubuh. Bisa itu untuk mengukur biopotensial jantung, ECG, bisa juga digunakan untuk mengukur biopotensial otot, ya, EMG, ya. Oke, tipe elektrodanya bisa digunakan stainless steel wire loops, ya. Bisa juga digunakan untuk EMG, digunakan platinum disc, ya. Kemudian untuk eye movement, di mana biopotensial yang diukur adalah EOG, digunakan tipe elektroda hydrogel AGCL. Oke. Nah, ini nanti bisa dibaca di sini, ya. Saya ambil dari sumber yang ada di sini. Nah, ini sedikit mengenai tipe-tipe medical electrode, ya. Dia akan menggunakan gel konduktif tentu saja, ya. Karena dia di permukaan, jadi kan ada kemungkinan kalau tidak nempel sekali, ya, menempel seluruhnya pada kulit, kan ada udara, ya. Kalau ada udara kan impedansinya tinggi, ya, maka impedansi tinggi, ya, timbullah panas yang tinggi, sehingga untuk elektroda permukaan ini biasanya akan digunakan gel konduktif. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian masalah yang mungkin timbul adalah adanya pelekatan yang tidak akan berlangsung lama pada kulit berminyak, ya, jadi gampang lepas, gitu, ya. Kemudian tidak bisa dilekatkan pada bagian tubuh yang ada tonjolan tulangnya, jadi harus dicari yang rata, ya. Pada monitoring dalam waktu yang lama, pergerakan tubuh atau perpindahan pasien dapat mempengaruhi perubahan pengukuran. Nah, kalau pasiennya bergerak-gerak, ya, itu kemungkinan berubah, ya. Nah, untuk mengatasinya diantaranya adalah menggunakan adanya ditambah pelekat aja, ya, di plaster, gitu, ya. Oke. Atau bisa juga yang di bawah ini adalah elektroda dengan permukaan kasar, ya, jadi permukaannya itu karena kasar dia bisa nancep, gitu, ya, nancep di kulit, ya. Oke. Nah, ini contoh gambarnya, ya, contoh beberapa elektroda permukaan. Ini saya dapatkan dari internet, ya, karena melihat sendiri belum pernah, ya, belum pernah diukur, ya. Pernah sih waktu S2 saya mencoba untuk
dengan teman-teman itu di lab menggunakan yang di bawah ini ya, untuk mendesain satu peralatan. Oke. Kemudian elektroda jarum. Nah, ini elektroda jarum itu invasif ya, dia dimasukkan ya di dalam tubuh ya. Oke. Biasanya digunakan untuk EEG. Jadi kalau yang di kepala itu yang elektroencephalogram itu ada jarumnya kecil ya. Ya, diletakkan di kepala. Oke. Microelectrode digunakan untuk mengukur biopotential level seluler ya. Jadi yang dipakai untuk mengukur biopotensial antara di dalam sel dan di luar sel itu bisa menggunakan ini ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh gambar diagramnya ya. Oke. Contoh-contoh juga ya, tipe-tipe microelectrode ya. Jadi karena dia dimasukkan di dalam tubuh, nah dia juga harus hati-hati ya. Jadi harus hati-hati supaya apa? Supaya terutama supaya tidak listriknya itu ya, kalaupun ada kan dia peralatan dia menggunakan sumber daya listrik ya, itu kemudian tidak menyebabkan adanya mikroshock ya, karena dia langsung masuk ke dalam tubuh ya. Oke. Nah, ini contoh penampakannya ya. Oke. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk akuisisi sinyal biomedix dalam hal transducer. Saya ucapkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.